Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, lebih dahulu kita menghafalkan bacaan sholat. Ibu nggih, sing wis hafal ben hafal banget, sing ora hafal ben hafal. Kita mulai dari doa iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ba'id jauhkanlah baini antara saya wa baina dan antara khotoyaya kesalahan saya, kama ba'atta seperti engkau menjauhkan bainal masriki antara timur wal maghrib dan barat. Allahumma ya Allah nakini bersihkanlah saya minal khotoya dari kesalahan, kama seperti yunaqas dibersihkan as-saubu pakaian al-abyadu putih minat danas dari kotoran. Allahumma ghsil ya Allah cucilah khotoyaya kesalahan saya bil ma'i dengan air wasalji dan salju wal barod dan embun. Subhanakallahumma Maha suci engkau ya Allah. Rabbana ya Tuhan kami, wa bihamdika dan dengan memujimu, Allahumma ghfirli ya Allah ampunilah saya. Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Rabbana ya Tuhan kami,
walakal hamd, dan segala puji bagimu. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah saya, warhamni, kasihilah saya, wajburni, cukupilah saya, wahdini, berilah saya petunjuk, warzuqni, berilah saya rezeki. Nggih, pun apal sedaya nggih. Ibu-ibu, jadi pada waktu kita sholat itu supaya mulut kita celemi mengucapkan itu, pikiran kita itu menerjemahkan, supaya tidak dimasuki oleh kata-kata yang lain. So pada waktu itu setan itu mengatakan udkur hadza, eling iki, eling kuwi, eling kae. Sing wis ra kelingan itu dadi kelingan. Nggih mboten Bu. Sing wis kae mau lah urung nggawa dhuwit arep tuku gedang kelingan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, saya diberi judul yang ini keren, ada zikir dan doa energi ruhani. Angel temen ya, nanti kalau saya menyampaikan itu tidak memuaskan ya minta maaf. Tentang energi, waktu saya dulu jadi guru itu yang saya kenal ya ada energi mekanik, ada energi kinetik, sekarang ada energi ruhani. Ini rupanya kalau ada energi ruhani ya ada energi jasmani. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, ada orang yang bertubuh besar, perkasa, potrok, ya, tapi poso ora kuat. Baru misalnya dia sampai jam 10 tidak makan, wis sambate wis lemes banget rasanya. Menurut saya ini karena tidak punya energi ruhani. Jadi energi jasmaninya ada, tapi energi ruhaninya tidak ada. Jadi kalau mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan keimanan itu orang mampu, lemes-mes itu ya, deklak-deklok. Nah, ini juga saya baca di dalam ada di YouTube atau mendengarkan itu ceritanya orang yang tidak beragama Islam tetapi dia coba-coba ikut-ikut puasa. Itu ya sambate kalau itu. Wah, rasanya lemes banget. Karena ini energi ruhaninya ini menurut saya ini karena ya tidak ada, atau kalau ada tetapi kurang kuat ini. Jadi karena itu dalam hal ini di sini zikir dan doa itu memperkuat energi rohani seorang mukmin. Orang mukmin itu orang yang beriman. Kalau muslim orang Islam. Muhsin orang yang ihsan.
Ibu-ibu, bapak-bapak, zikir itu adalah segala aktivitas yang dapat mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala aktivitas yang dapat mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita itu melakukan aktivitas itu dapat mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu zikir. Misalnya saja yang paling populer yaitu sholat. Sholat itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian baca Quran mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca-baca bacaan zikir yang biasa kita kerjakan. Ada subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah dan sebagainya, itu mengingatkan kepada Allah. Itu termasuk zikir. Tapi puncaknya zikir itu ialah sholat. Nah, karena di dalam zikir, di dalam sholat itu bacaan-bacaan itu ada. Di subhanallah ada, alhamdulillah ada, Allahu akbar ada. Itu di dalam perintah Allah supaya kita itu zikir. Di dalam Al-Quran surat Toha, itu surat Toha itu surat nomor 20 ayat 14. Ya, surat nomor 20 ayatnya 14. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 20 ya. Surat 20 ayatnya 14. Kita baca, ibu-ibu, bapak-bapak, saya baca, nanti ibu-ibu, bapak-bapak ikut membaca supaya kita dapat pahala semua. Karena satu huruf kita membaca Al-Quran itu ada pahala 10. Nih, itu kalau di hari-hari biasa. Kalau di bulan Ramadan lebih banyak lagi. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billah. Aku berlindung kepada Allah. Minas syaiton, dari godaan setan. Ar-rajim, yang terkutuk. Bismillah, dengan nama Allah. Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Innani,
sesungguhnya aku, Anallahu, sesungguhnya saya Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan, illa ana, kecuali aku, fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata, dan dirikanlah sholat, li dzikri, untuk mengingat aku. Jadi ini pernyataan Allah, saya ini Tuhan, saya inilah yang Tuhan, tidak ada Tuhan selain saya. Karena itu fa'budni, sembahlah aku, jangan nyembah kepada yang lain. Caranya bagaimana ya Allah? Wa aqimis sholata, dan dirikanlah sholat, lidzikri, untuk mengingatku. Jadi sholat itu juga disebut zikir dalam hal ini. Ya. Jadi kalau ibu-ibu sekalian itu sholat, itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini puncaknya zikir yang paling hebat ini. Di dalam sholat itu terdapat banyak, ya hampir semuanya itu doa-doa semuanya. Nah itu misalnya saja tadi ada doa, Allahumma firli, ya Allah ampuni saya, warhamni, kasihi saya, wajburni, cukupi saya, wahdini, beri saya petunjuk, warzuqni, beri saya rizki. Ini doa-doa semua. Dan rumusnya, kalau doa itu mesti akan dikabulkan. Karena Allah ngendika, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, akan aku kabulkan. Ini harus kita yakini karena Allah yang ngendika. Itu dalam surat Ghafir nomor 40 suratnya, ayatnya 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah berfirman, dan Tuhanmu dan Rabbmu berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, aku akan kabulkan. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang tidak mau atau enggan beribadah kepadaku, yastakbiruna, menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam, dakhirin, dalam keadaan hina dina. Jadi doa itu mesti akan dikabulkan. Padahal kan di dalam surat Ali Imran ayat 9 itu di sana Allah ngendika, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak akan ingkar janji. Ini menambah keimanan kita dan menambah energi kita. Ini ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, tadi
wa aqimi sholata lidzikri, dan dirikan sholat untuk mengingat aku. Ternyata mungkin kita mengakui semua, kadang-kadang kita sholat tapi tidak mengingat Allah. Ada kadang-kadang ya mungkin pernah wiwit ketika akan Allahu Akbar kelingan, tapi begitu Allahu Akbar kelalen ngantek salam ngantek iki mau wis telu apa durung ya. Ini karena ya kita karena diingatkan Allah dzikir untuk mengingatku. Karena itu Allah ndawuhi nek wis bar salat ki zikir lagi, masih zikir. Rumpun salat niku kan zikir. Zikir lagi wong tadi mungkin salat kamu itu orang kelingan Allah, ingat lagi. Nah, itu di dalam Quran surat An-Nisa ayat 103. Itu Allah ngendika, ini tak dirikane nang kene kok ndak kleru. Di An-Nisa itu surat nomor 4 ayatnya 103. Mau ya tak apal-apal kowe mbok kleru. Ini saya juga ngomongnya hati-hati, kadang-kadang lupa. Maksudnya arep watuk wis labuh gatel ngono wis aduh wis. Jadi saya itu kalau sholat Jumat biasanya kan ngimami itu bacanya itu sabihis terus nanti harata. Tapi mergo wis gatel jadi sabihis dan kulhu. Timbangannya pas sholat waktu harus rampung, alhamdulillah, alhamdulillah. Ora watuk. Modal segini sudah gatel. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yang baca, ibu-ibu mendengarkan sambil mengikuti dalam hati. Fa idza qadaitumus sholata fadkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Wa idza maka apabila qadaitumus sholata, kamu telah menyelesaikan sholat, fadkurullaha, ingatlah Allah, zikirlah kepada Allah, qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dan duduk, wa ala junubikum dan pada waktu kamu berbaring. Jadi selalu ingat kepada Allah. Ini mau sholatnya itu tadi orang kelingan Gusti Allah. Jadi suka Allahu Akbar. Jadi karena itu memang ada Nabi ngendika, seseorang itu selesai sholat, itu yang diperoleh itu mungkin 1/10, mungkin meningkat 1/9, mungkin 1/8, maksimal setengah. Maksimal wis hebat banget itu tingkat. Tapi mangke dianu nggih sing Allahu Akbar ngono terus kelengane werna-werna. Karena itu ibu-ibu diusahakan untuk sholat itu tahu maknanya. Itu pada waktu kita sholat ibu-ibu, ya bapak-bapak sekalian, itu kalau kita matur kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, itu Allah jawab loh itu. Hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah jawab lagi, hambaku kembali memujiku. Maliki yaumiddin,
hambaku mengagungkanku. Pada waktu kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamu saya menyembah dan hanya kepadamu saya minta pertolongan, maka Allah mendika hadza baini wa bainal abdi wa lil abdi ma sa'al. Ini antara aku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Karena itu ada ulama yang mengatakan pada waktu kita itu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu supaya membayangkan yang kita inginkan. Tidak ada diucapkan tetapi dibayangkan, dihadirkan. Misalnya yang kita inginkan, ingin tambah sehat. Misalnya, jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di sana itu pertolongan minta ditambahi kesehatannya. Lalu pada waktu kita matur ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin, itu Allah hadza li abdi, ini untuk hambaku, wa li abdi masa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Mangke saged mriksani wonten Google. Nah, sekarang kita diberi fasilitas ya, di sana misalnya hadis tentang jawaban Allah pada waktu kita sholat, ditulis tentang itu, makanya metu hadis. Di sana itu Allah mengatakan, saya membagi sholat menjadi dua bagian, untukku dan untuk hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Itu hadis sahih ya. Ibu-ibu, jadi habis sholat pun kita disuruh zikir itu. Kemudian juga ini karena itu saya itu ya dalam rangka memelihara kesehatan itu kalau pagi entah jam 9 atau jam 8 itu saya jalan kaki maring sawah, itu tempat saya ada jalan, katanya menyehatkan katanya. Ini meskipun menyehatkan, kalau sudah saatnya dipanggil ya sampai juga. Jadi ada orang yang olahraga hebat sekali supaya sehat. Ya betul, itu memang kita memelihara amanah dari Allah kesehatan. Tapi ya dipanggil juga ya, jadi ya, sudah saatnya dipanggil. Jadi menurut saya tidak menyebabkan panjang umur. Jadi umur panjang itu yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita jalan-jalan dengan Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan amal solih. Amal solih itu adalah bekal ke surga. Nggih, wa basyiril ladzina amanu, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Surat nomor 2 ayat 25. Berikanlah, wahai Muhammad, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka surga jadi bekalnya 2, iman dan amal soleh. Iman sampun kagungan sedaya nggih, sapunika kantun ngisi amal soleh. Termasuk diantaranya ya tadi sholat amal soleh, zikir amal soleh, jalan-jalan diniati Bismillahirrahmanirrahim jadi amal soleh, masak jadi amal soleh kalau dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Pokoknya diniati karena Allah. Jadi amal solih. Ini. Mau ngaji bismillah apa dereng? Nah, sudah jadi amal soleh. Nah, itu saya kalau jalan-jalan itu ya tak eling-eling satu langkah astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu zikir, itu amal soleh. Kuna wis bosen astagfirullah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Amal soleh itu dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan. Ya, besok kita itu tahunya itu besok kalau kita itu dipanggil, itu nanti akan ditunjukkan. Kilo amal solehmu itu seperti itu. Sambil jalan selawat juga itu selawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bosan meneh apalagi. Tapi itu merupakan bagian dari amal soleh. Nah, itu zikir kepada Allah sambil jalan-jalan. Itu jangan sampai kita itu nganggur. Soalnya kalau pikirannya nganggur, lisannya nganggur, nanti mikirnya yang lain. Kemudian, jadi tadi zikir pertama itu yaitu sholat, itu puncaknya zikir. Yang kedua yaitu zikir kedua itu setiap saat itu zikir. Kemudian yang ketiga zikir di dalam hati. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah. Nih. Dan ingatlah Tuhanmu di dalam hatimu. Nah, ini surat Al-A'raf ayat 205. Surat Al-A'raf ayat 205. Sampun wonten aplikasine wonten HP. Nek dereng wonten mangke nyuwun tulung Mas Mauludin yang dibuka ke jari kok ana nang kono kuwi Quran sing iso dinyunyuk-nyunyuk. Karena kita sudah diberi nah ini. Itu tadi. Jadi banyak zikir, iman akan bertambah dan energi kita akan bertambah. Sekarang doa. Doa itu yaitu ini umumnya begini. Doa itu adalah permohonan yang disampaikan kepada Allah dalam keadaan tertentu untuk mohon dikabulkan. Permohonan kepada Allah untuk mohon dikabulkan. Ini. Orang mendekat kepada Allah itu karena apa ya biasanya ya? Karena butuh, betul? Karena butuh. Saya sakit, saya butuh Engkau ya Allah.